Salam sehat wargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang atau sampai jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan inspirasi ya buat teman-teman, khususnya para pedagang atau juga yang memang bingung mau berdagang atau sudah berdagang atau berjualan tapi masih gitu-gitu aja. Nah, kalian menemukan channel yang tepat untuk supaya bagi para pemula ini tidak ragu untuk melangkah, gitu ya. Atau bagi para pedagang yang sudah berjalan, nah ini solusinya supaya jualan Anda semuanya tidak gitu-gitu aja. Gitu. Tapi untuk memahami semua hal yang memang sesuai dengan kebutuhan, silakan kalian tonton video saya sebelumnya. Ada yang bagaimana cara atau tips memahami brand dan sebagainya gitu kan, tips berjualan. Nah, di video kali ini saya akan men-sharing kepada teman-teman video lanjutan dari memahami tangible sama intangible asset gitu. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang intangible asset, tapi di sini saya akan menjelaskan tangible asset, teman-teman. Kadang orang berpikir ya, ketika kita ingin punya aset itu harus punya uang besar. Misalkan kita mau membeli saham Bank Mandiri gitu. Atau juga mau membeli sebuah sawah hektaran gitu. Atau juga ingin membeli rumah mewah dan sebagainya. Nah, ini yang tidak terfikirkan oleh, mohon maaf ya, orang-orang kecil. Mungkin bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah. Terkadang mereka berpikirnya itu terlalu tinggi. Boleh berpikir tinggi, tapi kita harus memulai dari awal gitu ya. 1 juta itu tidak akan terkumpul 1 juta ketika memang kurang, tidak ada 100 perak, tidak ada 1000 gitu. Maka di sini juga sahabatku sekalian, teman-teman tidak akan punya aset besar jika memang tidak dimulai dari aset yang kecil. Nah, kita di sini akan membahas sekali lagi tentang tangible asset. Wah, Pak, bagaimana sih supaya saya bisa mempunyai aset seperti yang lain, misalkan gitu ya. Gampang sekali ya, teman-teman sekalian, sahabatku sekalian, Bapak, Ibu yang saya hormati, penonton yang selalu saya cintai. Untuk memiliki sebuah aset tangible, nah kita mulai dari hal yang terkecil, misalkan ya, kita punya uang berapa gitu. Kita punya uang dari hasil jualan atau dari menyisihkan dari gaji 100 atau 200 ribu gitu. Boleh-boleh saja ya, kita simpan dulu, kita masukin celengan dulu supaya terkumpul minimal 1 juta atau 2 juta. Ya taruhlah misalkan ya, untuk pedagang biasanya untuk mengumpulkan 1 juta kalau misalkan rada rame ya, itu bisa ada sebulan atau 2 bulan gitu. Pedagang kecil ini ya, kita tidak berbicara tentang pedagang besar, karena saya akan memulai dari hal yang terkecil dulu. Nah, kalau misalkan sudah terkumpul, nah itu uang bagaimana? Apakah memang harus ditabung di bank atau bagaimana? Atau disimpan saja dalam celengan? Nah, ini yang terkadang orang tidak memahami bagaimana kita bisa memiliki aset dan memutarkan uang dengan baik gitu. Sahabatku sekalian, jika memang uang disimpan di bank atau juga disimpan di celengan, uang itu tidak akan beranak gitu. Taruhlah kalau misalkan disimpan di bank itu bunganya hanya 1 atau 2%, itu 0, ya gitu. Apalagi kalau misalkan disimpan di mana? Disimpan di celengan, itu sama sekali tidak akan beranak gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengelola uang tersebut supaya menjadi sebuah aset gitu. Nah, kalau di kampung yang pertama adalah perlu kita pahami supaya uang itu beranak. Nah, berarti kalau misalkan uang beranak itu harus dijadikan sebuah aset. Nah, uang yang tadi saran saya atau pengalaman saya adalah silahkan ya, kalau misalkan di celengan, celengannya dibongkar. Kalau misalkan disimpan di bank, diambil dari bank, dari ATM.
Bagaimana? Kita ambil kemudian kita belikan sesuatu. Misalkan apa? Kita bisa beli bibit pohon, ya. Wah, saya belum punya uang nih gitu ya untuk sorry, saya belum punya tanah nih buat menanamnya. Gampang teman-teman. Jika memang kita belum punya lahan untuk menanam pohon tersebut, tapi kita mencoba untuk berbisnis atau usaha bibit pohon gitu. Kita coba cari misalkan pohon jenjen atau pohon karet atau juga pohon jati. Kita beli yang masih mini ya, yang masih kecil. Kemudian kita simpan di apa? Di polybag yang kecil gitu kan. Kemudian kita jejerkan, kita siram tiap hari. Nah, otomatis ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah aset kita, di mana kita bisa melipat gandakan uang dari hal yang memang menurut orang lain sepele gitu. Kita misalkan beli bibit pohon jenjen yang kecil ya, satunya itu 1.000. Coba bayangkan, kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita belikan bibit pohon jenjen gitu ya, dan kita rawat kemudian sampai segini atau sampai segini ya, sampai 1 meter atau setengah meter lah. Kemudian kita jual kembali dengan harga 3.000 atau harga 5.000. Nah, ini akan sangat menguntungkan sekali ya. Gitu. Jadi, pola pikir kita harus dirubah. Ubah cara kita berpikir, bagaimana cara kita bisa melipat gandakan uang. Bank bukan solusi Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, tapi orang pembisnis, orang pengusaha itu akan bisa memutar otaknya supaya uang itu berlipat ganda. Ingat, berlipat ganda bukan berarti kita meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian kita menjadi seorang rentenir. Nauzubillah ya, karena itu memang diharamkan oleh agama. Tapi di sini kita pakai cara yang halal. Kita punya uang atau sedikit tabungan, kemudian kita belikan bibit tanaman yang lagi kecil-kecil, kemudian kita urus, dan setelah setingginya sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita bisa jual kembali. Itu adalah salah satu contoh dari 1.000 contoh yang teman-teman bisa temukan, baik di lingkungan sekitar ataupun juga di internet-internet. Jadi pada dasarnya, untuk menjadi seorang pengusaha atau pedagang itu sangat mudah sekali, gitu ya. Yang paling sulit itu adalah bagaimana kita merubah pola pikir atau mindset kita supaya kita tidak terbelenggu oleh sampah-sampah yang masuk dalam otak kita. Itu kalau kata Bob Sedino ya, gitu. Jadi ketika kita sharing kepada orang lain, kita mau usaha apa, kita ingin jualan apa, ketika orang lain memberikan solusi, maka semakin banyak orang lain memberikan solusi kepada kita, maka otak kita akan semakin terbelenggu. Nah, itu kata pengusaha sukses ya, Bob Sadino. Ternyata betul. Semakin kita melihat banyak orang usaha A, B, C, D ya, dan sebagainya, dan seterusnya, maka otak kita itu akan semakin terkunci. Kita tidak bisa berpikir lebih karena memang otak kita dibatasi oleh apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, solusinya adalah supaya sampah-sampah itu memang menjadi bermanfaat, menjadi pupuk gitu. Maka kita harus apa? Harus melangkah dan melangkahlah gitu ya. Jadi jangan melihat orang lain sukses kangkung, kita jualan kangkung. Orang lain sukses jualan ayam, kita jualan ayam. Orang lain sukses jualan tomat, kita nanam tomat dan sebagainya. Nah, kita harus punya cara tersendiri, dan yang paling penting adalah kita melangkahlah, gitu ya. Melangkahlah, terserah Anda mau jualan apa, terserah Anda mau mulai dari mana, mau mulai dengan modal berapa, tapi yang paling penting adalah melangkahlah dan melangkahlah gitu. Jadi sekali lagi kembali kepada aset yang tadi, ternyata sangat mudah sekali buat kita semua untuk mempunyai tangible asset. Ya, saudara sekalian. Tidak sulit gitu kan. Kita jangan berpikir dulu untuk membeli sebuah perumahan yang mewah. Kita boleh bukan tidak ya. Kita boleh berpikir untuk punya tanah hektaran dan sebagainya. Tapi ingat, mari kita mulai dari hal yang terkecil.
Coba tadi ya, bibit tanaman yang tadi saya sampaikan, ketika itu kita tekuni, maka lama-kelamaan pasti akan menjadi sebuah aset yang besar sekali, gitu ya. Pasti akan menjadi sebuah aset yang besar, gitu. Ya mungkin dalam prosesnya tidak semudah yang memang saya ucapkan, betul. Dari 1.000 pohon atau dari 5.000 pohon, mungkin ada yang mati beberapa. Tapi dari sanalah kita bisa belajar, gitu ya. Dari 1 juta kita jadi 1 juta pun untuk pengusaha pemula itu sudah luar biasa, gitu ya. Tapi jangan berhenti untuk belajar sambil kita belajar sambil kita usaha, atau sebaliknya sambil kita berusaha berwirausaha juga sambil belajar gitu. Jadi jangan patah semangat, buka pola pikir kita supaya memang kita bisa atau juga mampu menjadi seorang pengusaha yang sukses gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan terapkan, aplikasikan pada diri Anda supaya Anda menjadi orang yang lebih sukses. Dan saya doakan semoga kita semua sehat dan lebih sukses dan lebih sukses. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like, comment, and share. And don't forget to subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.